terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, kita akan bahas soal istinja yang benar Iya, begitu ya, Kiai. Nah, apakah mungkin istinja itu kita menggunakan tisu? Karena terkadang di toilet itu tidak disediakan air, hanya iya, ada tisu. iya, Apakah itu boleh dan bisa membersihkan iya, najisnya, iya. Kiai? Yang harus diingat dalam Islam itu ada dua di masa lalu. Yang pertama istinja. Istinja itu membersihkan najis dengan menggunakan air. Yang kedua ada namanya istijmar. Itu membersihkan najis dengan menggunakan batu. Jadi kalau dulu orang itu pipis misalnya, maka setelah pipis tidak ada air, maka bisa mensucikan bekas pipisnya itu yang dari kemaluannya itu dengan menggunakan Batu. batu. Permasalahannya adalah hari ini toilet itu banyak toilet kering sehingga dia menggunakan Tisu. tisu. Yang pertama yang harus kita ingat ya, kalau kita tidak meyakini ini tisu itu bisa menjadi pengganti seperti batu, maka tidak ada salahnya dan itu saya pikir semua orang bisa membawa air mineral. Saya biasa itu Ah, kalau sedang misalnya keluar Indonesia yang memang di negara mayoritas juga bukan negara muslim dan ketika kita misalnya masuk ke toilet itu hampir kita tidak temui air. iya. Nah, ketika saya ragu-ragu apakah tisu ini bisa menjadi pengganti air? Apa sulitnya membawa air mineral yang dalam ukuran yang sangat kecil Iya. ke sana untuk menghilangkan keraguan-raguan saya sucikan itu semua dengan menggunakan air. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ulama hari ini itu banyak yang berijtihad dan menyimpulkan bahwa tisu yang tebal dan keset itu dikatakan sama fungsinya dengan batu. Karena batu itu dianggap oleh ulama yang memutuskan seperti ini, itu hanya sebagai alat yang ada di masa lalu. Sama kan, misalnya gini, kita kena jilatan anjing. Iya. Maka dalam mazhab yang tiga itu dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah Tanah. dicampur. Boleh nggak sekarang menggunakan zat yang bukan tanah, tapi memiliki semua senyawa yang ada pada Tanah. tanah. Nah itu ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Ini namanya ranah ijtihadi. Nah oleh karena itu, buat ulama yang tidak membolehkan maka hukumnya tidak suci itu. Harus selalu menggunakan batu atau membawa air mineral seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi buat ulama yang mengatakan bahwa batu itu adalah alat yang sesuai dengan peradaban. Seperti siwak dengan sikat gigi misalnya hari ini. Mereka mengatakan tisu itu boleh. Tapi dengan persyaratan. Jadi dalam Islam itu, dalam literatur kitab turos itu memang sudah dibahas dulu hukum beristijmar itu istinja juga dengan menggunakan kertas. Nah, itu Oh. boleh. Tapi dengan syarat di kertas itu tidak ada bacaan mulia. Oh. Ya, bacaan mulia itu tidak utamanya hanya Quran Iya. saja. Misalnya ada tulisan tentang ilmu, nama seorang profesor yang berjasa ya janganlah kemudian kita pakai untuk istinja. Istinja. Kalau itu dilakukan dengan tisu, maka ada syaratnya. Kata ulama, dia harus melipat-lipat tisunya. Jadi tisu kamar mandi itu kita ambil dalam panjang yang masuk apa? Kira-kira kalau kita ini bukan jijik, bukan apa, kita pipis misalnya, selesai kita istijmar, kita usap kemaluan kita yang keluar pipis tadi, itu tembus apa enggak tisunya? Kalau yang Oh. basah sisi sini, tapi sisi-sisinya kering, maka itu kata ulama sah Sah. dan boleh. Tapi Oke. kalau masih basah tembus ke sini, maka itu tidak memenuhi bahasa yang disyaratkan dalam fikih sebagai keset ya. Oke. Maka kurang tebal. Nah, kalau kita pernah coba, kan tisu itu juga beda-beda. Ada yang tipis banget, ada yang kasar, Iya. bahkan ada yang tebal sekali menyerupai plastik. Nah, ukurannya hanya seperti itu. Kalau dia hanya kena satu sisinya, kemudian sisi yang ini kita pegang ini nggak ada basah-basahnya, nggak ada demek-demeknya, maka itu kata ulama hari ini banyak yang mengatakan itu sudah memenuhi syarat pensucian. Oke, baiklah. Sekarang kita ke tata cara wudhu, Kiai. Oh iya, Nah, kalau tata cara wudhu ini, apakah boleh kemudian kita berwudhu di WC dan juga ah, kadang-kadang iya, misalkan kita habis selesai mandi iya, begitu ya, iya, kita langsung aha, berwudhu tanpa mengenakan betul, busana. Nah, itu betul. apakah boleh sebetulnya, Kiai? Ini karena bentuk kamar mandi kita
itu berbeda dengan di masa lalu. Iya. Kalau di masa lalu WC dengan kamar mandi itu kan biasanya terpisah, ya. Ya apalagi di negeri-negeri Arab kadang-kadang memang dipisah betul sampai hari ini mana tempat untuk mandi sehingga ketika kita berwudu itu memang menjadi sempurna. Tetapi yang perlu diingat begini, Mbak Eva, bahwa wudu itu ayat Qur'annya bilang itu hanya gerakan luar. Artinya saya membasuh tangan, saya berkumur-kumur ke mulut, saya istinsak ke hidung, saya kemudian membasuh tangan, misalnya muka, kemudian tangan, dan seterusnya sampai kaki selesai. Itu tidak ada bacaan yang menjadi kewajiban, kecuali niat. Dan niat itu kan boleh dalam hati. Iya. Jadi kalau dalam hati itu kan nggak ada masalah sekalipun dilakukan di WC, yang ada WC-nya atau apapun seperti kamar mandi kita hari ini yang selalu menyatu. Iya. Jadi kalau bicara tentang keabsahannya itu sah. Tetapi kalau mau wudhu yang sempurna tentu ada zikirnya. Tentu ada doanya. Maka yang seperti itu kalau Anda orang kaya yang uangnya banyak, ya tidak ada salahnya membangun tempat khusus untuk berwudu. Sehingga di situ Anda bisa melakukan zikir kepada Allah. Tetapi itu tidak disyaratkan. Sama dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana orang yang berwudu, mohon maaf, tanpa menggunakan busana sama sekali karena dia masih merasa ada di kamar mandi. Iya. Itu juga kalau bicara sah dan tidak sahnya, maka jawabannya sah. Karena tidak ada ketentuan orang berwudu itu harus menutup aurat. Orang menutup aurat itu kalau di hadapan orang lain atau ingin sholat. Ya. Tapi di luar itu ketika berwudu boleh. Tetapi ingat ya, di dalam agama tidak boleh juga orang semena-mena membuka aurat. Karena di sisi kanan, di sisi kiri itu ada malaikat yang selalu mendoakan dia. Kalau Anda selalu kemudian membuka aurat, malaikatnya itu kan tastahi, itu kan kinayah. Seolah ingin menjauh dari Anda. Jadi bukan berarti karena sendirian terus boleh enggak pakai baju, enggak. Tapi kalau memang dalam kondisi seperti di kamar mandi, minimal pakai anduk lah. Saya rasa nggak ada orang yang kemudian, saya nggak sempat Pak pakai anduk. Ya enggak lah, Anda kok hidup seribet itu. Pakai sekedar penutup, kalaupun tidak bisa, sempurna. Tapi kalau memang kemudian tidak memakai baju, bicaranya sah atau tidak sah, maka saya Sah. akan mengatakan sah. Oke. Tapi layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, itu kembali ke hati nurani masing-masing. Baiklah Kiai, baiklah terima kasih untuk diskusinya hari ini Kiai. Dan pemirsa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.